ini, Fillmore? Kalau aku Pak lari pagi Oh, lari sama pagi. iya Mantap. Mantap. sama naik turun gunung Pak. Oke. Itu kardio ya. Itu ya. Iya Pak. Jadi apa? Memaksimalkan kinerja jantung ya, melatih otot jantung. Gitu. Kalau push up itu melatih otot dada ya. Lalu kalau apa namanya? Pull up itu otot punggung ya, back. Juga kalau misalnya kita apa? Bicep curl ya, yang pakai dumbbell itu atau pakai tas itu bisa juga melatih bicep dan tricep gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar lagi nih lebih dalam ya. Dulu sempat Bapak singgung yaitu tentang physical activity versus physical exercise. Ingat? Ada yang ingat? Kelas 7 dulu ya. Ada yang ingat, Nak? Atau sudah lupa? Sudah lupa ya? Tolong direspon. Saya minta kamu interaktif ya. Jadi setiap tanggapan ya membutuhkan respon, kamu harus secepatnya merespon gitu ya. Oke? Gimana? Ingat nggak? Saya lupa. Sudah lupa ya? Oke, mungkin kalau nanti sambil menjelaskan materi, kamu bisa ingat-ingat lagi ya. Mudah-mudahan. Hayam tuh. Kayaknya sudah ya. Fillmore. Nggak Oke. ada. Halo? Jangan marah-marah, Fillmore. Oh iya. Oke. Oke. Kita doa dulu ya sebelumnya. Minta Amos deh berdoa untuk kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Hari ini kami akan belajar PJOK. Tuhan berkatilah Bapak. Anda yang akan mengajari kami pelajaran PJOK, berkatilah pikiran kami dan kami dapat ternyata juga Tuhan. Dan doa kami Tuhan dalam nama kamu berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Sudah pada exercise ini selain Fillmore, yang lain tolong direspon cepat. Belum Pak. Belum. Oke, nggak apa-apa ya. Setelah ini ya. Amos, Geral, sudah? Egi, Iren? Udah. Belum, Pak. Iren sudah? Geral belum ya? Belum, Pak. Oke. Nah, saya minta nanti setelah kita belajar ini ya, kamu exercise ya. Lalu saya minta kamu mengechat saya secara pribadi ya, exercise yang kamu lakukan ya, kamu fotoin. Nah, ya, jadi foto kamu itu yang saya terima. 2 foto aja ya, 2 foto gambar kamu lagi melakukan exercise ya. Artinya saya lihat di situ komitmen kamu ya untuk hidup bugar ya. Gitu. Seharusnya bukan cuma PJOK aja, cuman ini karena memang momen kita lagi belajar PJOK, jadi Bapak harapkan selama kita mempelajari materi-materi ini, kelas PJOK sebelum atau setelahnya nggak apa-apa, ya kamu melakukan exercise, gitu, ya exercise yang selama ini kita udah belajar aja, ya Nak ya, gitu. Jadi nggak sulit-sulit, bisa ya Nak ya, tolong direspon. Bisa Pak. Bisa Pak. Saya, tolong chat saya ya.
setelah ini ya. Gitu, setelah kita belajar ini. Saya kasih waktu nanti kok, ya. Ada banyak waktu kok untuk kamu bisa melakukan exercise. Minimal 3 gerakan aja ya, tapi fotonya kasih ke saya 2 aja. Gitu. Oke. Nah, kita akan langsung lanjut ya. Coba direspon, terlihat di layar nggak? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Terlihat ya di layar kamu ya. Oke. Puji Tuhan, saya besarkan. Kalau begini sudah full nggak di tempatmu? Masih hitam layarnya, Pak. Oh, udah nampak, Pak. Oke, sudah full ya? Udah, Pak. Oke anak-anak, ya sekali lagi Bapak mengencourage ya kita sebenarnya bukan cuman pelajaran PJOK aja ya. Sebenarnya harusnya setiap hari. Kamu nggak lupa untuk exercise. Oke lah, sometimes kita males ya. Tapi ingat-ingat lagi nak. Ingat nggak TKWKA kita ya? Ingat nggak fokus kita? Apa hubungannya PJOK dengan Tuhan? Ingat ya. Gitu ya. Apa hubungan PJOK dengan kita sebagai orang yang memelihara anugerah Tuhan? Ya, kalau kita itu sadar bahwa kita ini adalah orang atau manusia yang berharga di hadapan Tuhan, kita dikasih tubuh ya, bahkan yang sempurna ya. Gitu, kita bisa beraktivitas, kita bisa exercise ya. So, kita harus lakukan itu nak, gitu dengan rutin ya. Jadi Bapak minta di pelajaran PJOK itu kamu melakukan exercise gitu ya. Selain memang nanti ada health journal ya, Bapak akan lihat lebih dalam lagi nanti kamu melakukannya berapa kali seminggu gitu ya nak ya. Nah, bukan sekedar physical activity ya, atau aktivitas fisik gitu. Nah, coba di sini Egi membacakan. Egi, aktivitas fisik itu apa artinya? Aktivitas fisik artinya semua aktivitas yang melibatkan pergerakan otot-otot utama tubuh seperti lengan, kaki, perut, punggung, dan lain-lain. Oke, terima kasih Egi. Contohnya apa aja? Ada yang tahu anak-anak? Boleh direspon, kita interaktif aja ya. Apa aja contohnya? Yuk. Menyapu rumah, Pak. Menyapu rumah ya. Nah, ini hal-hal yang bersifat rekreasi ya, atau refreshing ya, atau hobi yang kita suka ya. Seperti sport ya. Sport ini permainan olahraga ya, nak ya. Ada apa aja permainan olahraga itu apa aja? Tolong direspon ya dengan cepat ya nak. Jadi kita enak bisa interaksi ya. Langsung aja apa yang terpikir dalam pikiranmu tuangkan gitu ya. Main bola, Pak. Main bola, Sport, Pak. main bola ya, main kasti misalnya ya. Apapun ya, semua yang sifatnya permainan olahraga ya. Main gobak sodor, tahu nggak gobak sodor? Ini dalam bahasa Indonesia apa ya gobak sodor itu ya? Apa kayak main benteng itu ya, nah kamu pernah nggak? Nah itu ya. Terus apa lagi? Sendal, Pak. Apa? Lempar-lempar sendal itu ya. Ada juga sih. Kami di Jawa juga ada itu main itu. Tapi apa namanya ya? Ah, lupa lah ya. Pokoknya ada lah. Nah, itu physical activity nak ya. Itu permainan-permainan seperti itu physical activity ya. Itu aktivitas aja itu. Sifatnya aktivitas. Terus dance ya itu aktivitas gitu. Nanti tapi saya akan mau kasih tahu sesuatu ya hari ini ya. Makanya kamu stay tune ya, ini seru gitu ya. Bapak akan ngasih tahu sesuatu tentang dance nanti ya. Lalu renang ya, renang tuh activity ya. Gitu ya, sekedar aja itu gitu ya. Nah, lalu apa ini? Yang berikutnya, ini sifatnya dulu ya. Mendadak ya, sesuatu yang tiba-tiba. Nah, tolong beli galon sana gitu ya. Bawa 2 galon lah gitu. Naik apa mak? Pakai gerobaknya ambil di belakang rumah misalnya gitu ya. Kan bisa ya, ada ya. Bapak dulu kalau ambil galon gitu pakai gerobak ya dari belakang rumah ya. Bapak bawa itu sampai 5 ya. 5 galon ya di dalam gerobak itu lalu Bapak dorong. Nah, itu zaman dulu ya.
gitu. Nah, kadang-kadang ada aktivitas-aktivitas yang mendadak ya, gitu. Tiba-tiba aja disuruh ya, nak tolong nih angkatin jemuran gitu ya. Tapi jemurannya banyak ya, gitu, berkilo-kilogram, gitu ya, berat gitu ya. Nah, itu juga walaupun nggak berat pun juga aktivitas fisik ya. Nak tolong cepetan mama butuh garam gitu ya, cepetan lari ke depan ya. Balik dalam waktu 2 menit bapak mama soalnya mau masak misalnya gitu. Nah itu ya, jadi kita disuruh lari ya, itu aktivitas fisik tapi sifatnya mendadak ya. Ada pekerjaan-pekerjaan sampingan juga ya gitu, tapi bukan berarti harus yang berat ya nak. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Oke, terima kasih nak. Bahkan misalnya setrika gitu itu juga fisik ya, menyapu tanpa kita sadari ya, melibatkan otot nggak itu? Ya melibatkan Iya, lah ya, kecuali waktu kita tidur ya. Waktu kita tidur itu otot kita juga off juga ya, direparasi ya, dipulihkan ya. Karena apa? Seharian itu kita udah beraktivitas. Bahkan bapak begini ya, tangan bapak menjelaskan begini pun juga ini aktivitas otot ya, bagian tangan dan lengan gitu ya. Gitu. Nah ini ya nak, contohnya ya. Lagi ngapain ini? Ayo, ngapain ini? Lagi membersihkan rumah. Iya ya. Pak. Ya, membersihkan rumah. Bukan ngepel ini, iya membersihkan debu ya, gitu ya. Cleaning gitu ya, pakai alat penyedot debu ya, gitu. Ada yang punya nih di rumah? Mungkin beberapa orang punya ya, beberapa tidak punya, nggak masalah. Ini pengganti nyapu ya nak, kalau di luar negeri ya. Enggak hanya di luar negeri sih, di kita juga sama juga. Cuman kadang memang mahal alatnya ya. Ini alatnya ini seharga mesin cuci ya mungkin ya. Agak mahal. Sapu kan murah ya. Kadang orang juga lebih biasa menyapu. Kadang juga sebagian dari kita itu juga terbiasa yang seperti ini juga, nggak masalah ya. Gitu. Nah, dan kadang ini cewek-cewek ya, gitu ya. Saya sering sekali menjumpai di health journal gitu ya. Itu yang cewek-cewek ya, anak-anak ini nulisnya ya kegiatan di rumah gitu ya. Nah, itulah physical activity nak, gitu ya. Kalau ibu-ibu ya misalnya nyuapin anaknya, ya itu semua kan aktivitas semua itu ya, cuci piring, ya, ngajak jalan-jalan bayinya, ya, digendong, ya itu kan aktivitas fisik, itu aktivitas ya. Terus ini nyuci ya, walaupun di mesin cuci ya, semua itu aktivitas ya, masak, ngupas bawang ya, gitu. Terus nyikat kamar mandi ya. Ada yang pernah nyikat kamar mandi di sini? Pernah, Pak. Oke. Sering ya, Pak. Oke, mantap sekali. Siapa tuh? Bless ya, baru datang ya Bless. Selamat datang. Nah, mantap ya, harus gitu ya Nak ya. Apalagi nanti ya, ini kamar mandimu sendiri. Bahkan sekarang ya, kamar mandi misalnya di kamarmu sendiri ya, kamu sendirilah, masa orang tua yang disuruh ya kan. Jadi harus bisa ya. Physical activity ini nak harus kita kerjakan ya, harus kita kerjakan gitu. Karena apa tadi? Tujuannya apa tadi? Karena melibatkan pergerakan-pergerakan otot sehingga badan kita itu lebih bugar ya. Gitu. Bayangkan kalau kita santai-santai aja ya, tidak ada aktivitas gitu, misalnya kita tiduran aja ya, rebahan aja, itu nggak akan ada sesuatu yang dibiasakan bergerak. Kalau tidak ada sesuatu yang dibiasakan bergerak, ya tubuh kita akan kaku dan tidak bugar lagi, gitu ya. Akan lambat laun, ya, kamu bisa bayangkan sendirilah apa yang terjadi kalau tubuh kita tidak dibiasakan aktif. Oke, sampai sini paham nak? Paham ya? Paham, Pak. Ya, tolong ya anak-anak, ini benar-benar dicamkan dalam pikiran kalian ya, bahwa ingat tubuh kita itu harus aktif. Ya, makanya ini menghindarkan kita, ini salah satunya ya, dari rasa malas. Ya.
buru-buru ya melakukan SDG 17 ya, yang menjadi berkat ya, sampai orang-orang internasional juga mengakui ya bahwa kita ini orang yang aktif, yang sehat, yang bugar gitu ya. Dalam keseharian aja kita nggak melakukan ya, bayangkan ya, itu sama aja kita tidak berintegritas. Udah ikut kelas PJOK ya, seberkualitas ini, tapi kita juga tidak melakukan juga ya, percuma ya, ngapain gitu ya. Makanya pastikan kalian adalah pribadi yang aktif ya. Ayo menyukai bergerak ya, ayo kita melakukan sesuatu ya. Ayo kalau nggak ada kerjaan bantu orang tua gitu ya. Ayo misalnya bersihin got misalnya gitu ya, atau misalnya metikin ranting-ranting dari tumbuhannya mama gitu misalnya ya, atau nenek ya, yang sudah harus dipotong misalnya gitu ya, kita jadi guntingin gitu ya ranting-ranting tanaman, bersihin ya, ngerawat bunga atau apa ya. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Jangan sampai handphone ya atau gadget kamu itu membuat kamu tidak beraktivitas ya. Handphone kamu itu membuat kamu menjadi malas gitu ya. Oke. Nah, ini pekerjaan laki-laki. Sama ya, anak ya, sama. Ya, ini juga termasuk aktivitas. Ya. Nah, ini dance ya, perhatikan ini. Ya, ini dance dia. Ya. Nah, dance ini anak-anak, dance ini aktivitas juga ya. Sebenarnya semua kegiatan kita itu sebenarnya sifatnya adalah aktivitas. Nah, cuman ya, mana yang akhirnya bisa menjadi exercise atau latihan gitu. Ada yang tahu bedanya, nak? Mana yang bisa menjadi exercise atau latihan? Tolong coba dikomentari. Apa tadi Pak? Apa yang bisa apa Pak? Kan semua kegiatan kita itu sebenarnya aktivitas. Iya kan? Tapi apa bedanya dengan exercise ya atau latihan? Kalau exercise Pak lebih teratur daripada aktivitas biasa. Lebih teratur. Nah, betul ya. Berarti ingat ya, Fillmore ya. Ini pernah ya Bapak singgung dulu ya. Waktu kelas 7. Benar ya? Nah, itu dia. Ya, lebih teratur ya. Ada ritmenya gitu. Makanya dance kalau diulang-ulang itu bisa jadi suatu latihan. Ya. Latihan aerobik gitu ya. Makanya kita pernah ya belajar waktu itu ya, Nak ya. Kamu bikin gerakan-gerakan aerobik ya, betul ya? Tolong direspon. Ada yang dance juga ya, berkelompok ya. Gitu. Nah, Bapak sempat singgung juga waktu itu. Kalau dance-nya dilakukan berulang-ulang, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Makanya mereka yang latihan-latihan ini kan karena diulang-ulang, itu bisa jadi exercise ya. Itu bisa membentuk ya kebugaran dari bagian-bagian tubuh tertentu, otot-otot tertentu. Gitu ya. Kalau sering banget ada gerakan-gerakan yang menaikkan bahu begini ya, nah itu bahunya akan jadi lebih tebal ototnya, gitu ya. Kalau untuk cewek nggak terlalu berlaku, gitu ya, karena cewek kan hormon testosteronnya sedikit, hormon untuk pembentuk ototnya itu sedikit, jadi tidak terlalu merangsang pembentukan otot banget kalau cewek, ya. Kalau cowok itu baru, ya, gitu. Cuman bukan itu tujuannya kan? Ya, tujuannya adalah supaya kita bugar. Kebugaran akan maksimal ketika apa? Kita melakukan apa? Ketika kita melakukan activity atau exercise. Exercise, Pak. Exercise. Iya, ya. Tubuh kita akan pasti bisa bugar ya kalau kita melakukan exercise sebenarnya ya. Tapi activity itu perlu dilakukan nggak? Harus dilakukan nggak? Tolong direspon.
Perlu, Pak. Activity ya harus ya. Tiap hari dilakukan. Kamu tiap hari harus melakukan aktivitas, badan harus bergerak. Disuruh nyapu justru kamu harus semangat. Oh iya, Mak. Ya, aku mau nyapu gitu ya. Ngepel ya harus mau lah. Ya tiap hari disuruh misalnya apa? Belanja beli barang misalnya di pasar pagi misalnya beli bahan makanan apa. Ya ayo gerak ya. Justru harus semangat. Oke, Mak, akulah yang berangkat gitu ya. Berarti badan kamu apa? Badan kamu mau untuk semakin bugar dengan aktivitas ya. Tapi kebugaran itu akan maksimal ketika apa? Kita meluangkan waktu kita untuk melakukan exercise. Gitu. Ya. Kita akan belajar ini di pertemuan berikutnya. Nah, tolong ini kamu refleksikan terus. Ya, minimal hari ini. Sambil kamu bentar lagi latihan, ya. Sambil kamu bentar lagi melakukan gerakan-gerakan mungkin pemanasan ya. Tolong difoto itu 2 fotomu kirimkan ke saya langsung lewat chat pribadi. Bisa, Nak? Sampai sini paham? Bisa, Pak. Paham? Ya, tolong ini dipikirkan. Ya, tolong ini dipikirkan dengan dalam. Karena kita 12 pertemuan ini lebih ya. 12 sampai 24 pertemuan inilah ya, kira-kira segitu ya. Belasan ya. Kita akan membahas khusus ya, satu persatu kita kupas ya. Apa saja yang aktivitas, apa saja yang exercise, what should we do ya about itu ya. Gitu. Oke, tolong ini sambil dipikirkan, sambil refleksikan, sambil mikir ya. Iya ya, enak juga aktivitas seperti ini ya. Coba aku biasakan terus lah. Tiap hari aku lakukan minimal 3 jenis exercise misalnya gitu. Ya, toh juga nggak lama-lama. Ya, tapi badan kamu apa hasilnya? Bugar, makin bagus ya. Maksudnya makin kamu ketika kamu disuruh ngapa-ngapain pun mengangkat sesuatu, kamu nggak akan cepat lelah gitu ya. Akhirnya nanti misalnya kamu lari pun ya kamu ngapain pun itu akan bugar. Baju-baju yang kamu punya itu akan pas, akan terlihat baik di badan kamu ya. Tingkat kepercayaan dirimu akan naik juga ya. Gara-gara apa? Tubuh kita makin bugar gitu. Bukannya makin menjadi kaum rebahan ya. Oke, Nak. Itu dulu ya. Ada pertanyaan sampai sini?